Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Sebelum kita membahas sifat-sifatnya, kita harus tahu dulu apa itu cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan kerja. Lalu, apa itu cahaya? Cahaya adalah sesuatu yang dapat memunculkan penerangan atau terang benderang dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi, energi cahaya adalah suatu usaha untuk menimbulkan pancaran cahaya yang dapat menerangi kegelapan. Setelah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan cahaya, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Bukan hanya manusia saja loh yang memiliki sifat, ternyata cahaya pun memiliki sifat. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Apabila ada pancaran cahaya yang di depannya terdapat benda bening seperti plastik, kaca, botol bening, atau mika, maka cahaya itu akan menembus benda bening tersebut. Misalnya saja, ruangan akan tetap gelap jika tidak ada jendela atau kaca. Tetapi jika ruangan memiliki jendela dan kaca, maka saat siang hari, cahaya matahari akan masuk menembus benda bening melalui kaca tersebut sehingga ruangan tampak terang. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika adanya media perantara. Contohnya ketika kita menggunakan senter. Cahaya yang dihasilkan akan merambat lurus ketika mengarahkannya atau memfokuskannya ke suatu tempat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan memiliki dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur contohnya ketika kita sedang bercermin, pantulan cahaya terhadap objeknya akan sejajar. Sedangkan untuk pemantulan baur, pantulan cahaya yang mengenai air yang bergelombang dapat menghasilkan cahaya yang membaur. Selain mengenai air yang bergelombang, pantulan cahaya terhadap permukaan yang tidak rata atau kasar itu juga dapat dikatakan pemantulan baur atau tidak teratur. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Adanya proses pembelokan rambat cahaya dapat kita pahami saat memasukkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air, maka pantulan cahaya yang dihasilkan membuat pensil terlihat bengkok karena di dalamnya terjadi proses pembelokan rambat cahaya. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Adanya pembiasan cahaya matahari oleh rintik air hujan sehingga teruraikannya cahaya putih menjadi berbagai macam warna. Seperti yang kita ketahui, terjadinya pelangi sesudah turun hujan. Warna yang ditimbulkan diantaranya warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Apa keterkaitan cahaya dengan indera penglihatan? Hubungan antara cahaya dan penglihatan amat erat karena cahaya dapat memperjelas penglihatan. Dalam hal ini, benda dapat terlihat ketika cahaya yang mengenai benda kemudian dipantulkan ke mata. Benda yang berwarna terang atau mengkilat akan memantulkan cahaya lebih banyak. Adapun cahaya masuk melalui mata bagian pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan bisa jatuh tepat pada bintik kuning. Bayangan disampaikan ke otak melalui saraf mata, sehingga kita bisa melihat. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Sumber cahaya dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu matahari. Matahari merupakan sumber cahaya yang terbesar di muka bumi.
Dengan ukuran yang sangat besar, cahaya matahari bisa sampai ke bumi dan menghasilkan suhu yang panas saat siang hari. Bumi menjadi terang pada siang hari karena adanya cahaya matahari. Pada malam hari, bumi akan menjadi gelap karena matahari sudah terbenam. Lalu, api. Suatu benda seperti kayu jika saling digesekkan perlahan akan menghasilkan percikan api. Sebelum ditemukannya bohlam, senter, atau semacamnya, api digunakan untuk menerangi ruangan ataupun jalan. Lalu ada lampu listrik. Lampu listrik merupakan salah satu sumber cahaya yang dapat digunakan untuk menerangi ruangan. Rumah kita akan terang jika dipasang lampu listrik. Ledakan. Ledakan dapat diakibatkan dari bom, petasan, maupun kembang api yang dinyalakan. Bom memiliki ledakan yang hebat sehingga akan menimbulkan cahaya yang besar serta panas yang tinggi. Oleh karena itu, bom sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Cahaya sebagai media penerangan dalam melakukan berbagai aktivitas di kegelapan. Misalnya, cahaya dapat membantu kita ketika sedang membaca buku di malam hari. Cahaya juga berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga menghasilkan sumber pangan bagi manusia dan hewan, serta menghasilkan oksigen agar makhluk hidup yang ada di bumi bisa bernapas. Lalu, cahaya yang dipancarkan oleh matahari bisa membantu dalam menjaga kesehatan tubuh. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.